Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini, kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi P3K dan CPNS untuk formasi jabatan analisis sumber daya manusia aparatur. Pembahasan ini bakalan penting banget, karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Berikut merupakan kisi-kisi CPNS dan P3K jabatan analisis sumber daya manusia aparatur. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Memahami prinsip dan ketentuan dasar mengenai ASN yang mencakup asas netralitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat. Petugas harus memahami peran ASN dalam mendukung kebijakan publik, tanggung jawab dan hak ASN, serta pentingnya menjaga integritas dan independensi di lingkungan kerja pemerintah. Kisi yang kedua, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Menguasai manajemen PNS yang meliputi aspek perencanaan, kebutuhan, pengangkatan, pengembangan, dan pemberhentian PNS. PP ini mencakup prosedur administratif untuk memastikan kualitas manajemen SDM di lingkungan ASN serta kebijakan terkait penempatan dan pembinaan karir. Kisi ketiga adalah PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. Mengetahui perubahan dan penyesuaian dalam manajemen PNS, termasuk sistem promosi dan mutasi untuk mendukung pengembangan karir ASN yang lebih baik dan penyesuaian dalam standar pengelolaan SDM ASN yang lebih responsif terhadap kebutuhan organisasi. Keempat, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Mengelola sistem manajemen bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk prosedur perekrutan, pengangkatan, dan pemberhentian. PP ini mencakup kebijakan spesifik yang mengatur P3K dalam menjalankan tugas sesuai dengan kontrak dan ketentuan perjanjian kerja. Kelima, Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Memahami regulasi terkait jabatan fungsional yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi jabatan di lingkungan ASN, termasuk peran khusus jabatan analisis SDM dalam pengelolaan dan perencanaan SDM di instansi pemerintah. Keenam, Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur. Menjalankan tugas jabatan fungsional yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia ASN, penilaian kinerja, serta penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas ASN. Analisis SDM harus memahami tugas-tugas strategis dan operasional dalam pengelolaan SDM di sektor publik. 7. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. Menganalisis kebutuhan SDM di setiap instansi untuk memastikan jumlah dan kualitas ASN yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Ini mencakup evaluasi struktur organisasi, beban kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan. 8. Pengadaan ASN. Mengelola proses rekrutmen ASN mulai dari perencanaan perekrutan, seleksi administrasi, hingga pengangkatan ASN baru. Petugas harus memastikan bahwa prosedur perekrutan berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 9. Pangkat dan jabatan ASN. Mengelola sistem pangkat dan jabatan ASN sesuai aturan yang berlaku, memastikan ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan pangkat yang dimiliki. Pengelolaan ini penting untuk pengembangan karir yang transparan dan adil. Kemudian ke-10, pengembangan karir dan pola karir ASN.
merancang pola karir ASN untuk mendukung pengembangan profesional ASN secara berkelanjutan. Ini mencakup pengaturan jalur karir yang memungkinkan ASN mengembangkan kompetensi dan keterampilan serta penetapan promosi berdasarkan prestasi. Kisi ke-11, promosi dan mutasi ASN, ke-12, penugasan ASN, 13, pengembangan kompetensi ASN, 14, penilaian kinerja ASN, 15, disiplin ASN, penghargaan ASN, 16, penggajian, tunjangan dan fasilitas ASN, 17, pemberhentian ASN, 18, jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN, 19, perlindungan ASN, dan terakhir 20, cuti ASN. Itu dia pembahasan kisi-kisi untuk formasi jabatan analisis sumber daya manusia aparatur kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung saja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami, bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.